Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, guru SMP Negeri 6 Kota Tegal. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bagi saya, guru tidak hanya menjadi sebuah profesi, tetapi juga panggilan hati. Bagi guru, dedikasi bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan dan juga niat yang tertanam di dalam hati, melainkan harus diwujudkan dengan kreativitas dan inovasi dalam etos kerja. Untuk itulah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Izinkan saya menyampaikan best practice saya terkait dengan seleksi guru berprestasi di Kota Tegal tahun 2025. Best practice kali ini mengusung tema peningkatan kinerja pendidik untuk mewujudkan pembelajaran yang berkarakter. Mari kita simak pembelajarannya seperti apa. Praktis kali ini saya menggunakan metode pembelajaran dengan tim game turnamen atau yang disingkat dengan TGT. TGT ini adalah sebuah model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran dalam sebuah kelompok dengan permainan dan turnamen yang bertujuan tentunya untuk meningkatkan pemahaman materi dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Latar belakang dari best practice ini adalah di mana peserta didik mengalami permasalahan penguasaan materi yang lamban, pembelajaran masih berpusat pada guru, jadi terkesan pasif karena siswa hanya menerima informasi tanpa adanya reaksi. Kemampuan peserta didik dalam penguasaan materi yang sangat rendah. Peserta didik yang kurang bersemangat dalam belajar. Dari sinilah yang mendasari saya menggunakan metode pembelajaran dengan TGT yang memungkinkan murid belajar dengan rasa senang karena metode pembelajaran ini diselingi dengan permainan. Jadi siswa lebih merasa senang. Diharapkan dengan kondisi secara emosional siswa yang gembira atau senang dapat meningkatkan motivasi belajar dan minat murid dalam belajar, serta dapat mengembangkan keterampilan sosial karena di dalamnya belajar memecahkan masalah bersama tim atau suatu kelompok. Alat dan bahan metode pembelajaran ini sangat sederhana dan simpel sekali. Yang pertama ada kertas warna-warni yang berisi soal tentunya di dalamnya sesuai dengan materi yang diajarkan. Kertas warna-warni ini fungsinya untuk menarik perhatian murid. Ada ballpoint dan spidol. Baik, sebelum guru melaksanakan pembelajaran tentunya ada guru pastinya melakukan apersepsi di mana sebelum mengawali pembelajaran guru mempersiapkan mental dan emosional murid untuk menerima pelajaran baru dengan cara menghubungkan materi baru dan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki murid. Contohnya kali ini materinya tentang Pancasila, berarti misalnya guru mempersiapkan pertanyaan dulu yang berkaitan dengan Pancasila, misalnya dengan cara mengajukan pertanyaan pematik, menampilkan media visual atau audio yang menarik, membagikan cerita inspiratif dan lain-lain. Contohnya pada materi bab Pancasila misalnya sebelum pembelajaran dimulai, guru meminta murid untuk mengecek
tempat duduk, dan laci. Jika diketemukan ada sampah, pungut lalu dibuang ke tempat sampah. Nah, lalu guru bisa menanyakan kepada murid, kira-kira yang sudah kalian lakukan itu berkaitan dengan atau pengamalan Pancasila sila keberapa? Itu matematik misalnya. Gambaran daripada metode pembelajaran Ketiki ini adalah murid-murid di dalam kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok yang heterogen, biasanya terdiri dari 5-6 murid yang terdiri dari murid berbagai latar belakang, jenis kelamin yang berbeda-beda. Intinya semuanya supaya tidak kelompok misalnya yang pintar-pintar nanti yang kurang mampu enggak, semuanya digabungkan dalam satu kelompok yang isinya yang tadi disebut heterogen. Jadi ada siswa yang berkemampuan cara berpikirnya kritis, ada yang mungkin pasif, jadi digabungkan supaya yang pasif ikut aktif, terbawa sama yang aktif. Nah, ini contoh sistem pembelajaran Ketiki. Semuanya berperan aktif, tidak ada yang sibuk sendiri, semua sama-sama mengerjakan tugas yang diberikan oleh. Kesimpulannya, dari pembelajaran TGT ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi atau kemampuan belajar siswa dan mampu memotivasi siswa dalam belajar, karena metode pembelajaran ini memiliki kelebihan meningkatkan kerjasama. Tentunya pasti ada kerjasama di dalamnya, semua berperan aktif, baik yang mungkin dari kemampuan siswa yang tergolong rendah sampai siswa yang dikatakan siswa yang pintar. Kedua, meningkatkan motivasi, saling memotivasi, di mana yang tadi pasif termotivasi untuk bisa karena terbawa oleh siswa yang aktif. Memfasilitasi pembelajaran yang aktif, jelas. Jadi semua siswa di sini tidak ada yang tidak berpikir, tidak bergerak. Semuanya ikut aktif dalam memecahkan sebuah permasalahan atau materi yang diajarkan oleh guru. Keempat, cara belajar sederhana, jelas sederhana sekali, di mana dalam suatu kelompok siswa dapat memecahkan masalah dengan cara diskusi lalu menjawabnya bersama-sama. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.